Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Damai Hari Lubis dan Bapak Ibu para pembicara lainnya. Yang pertama adalah mungkin menjawab pertanyaan dari tema kita, apakah Prabowo masih dapat dipercaya? Mungkin jawabannya tidak. Awalnya memang kita berprinsip bahwa memang tidak perlu percaya dulu sebelum dibuktikan sebaliknya. Itu prinsip utama, sebab dasar awal proses terpilihnya itu juga meragukan, gitu kan, tentang kejujurannya, kepastiannya, gitu kan, dan kebenaran dari status sebagai presiden yang didapatnya, gitu kan, halal atau haram, gitu kan. Jadi dalam kondisi yang seperti ragu itu, maka kita harus tidak percaya dulu sebelum ada pembuktian sebaliknya. Itu namanya taksis, ya. Jadi ilah, kalau ada ilah itu taksis tuh, gitu kan. Misalnya wal asri innal insana lafi husrin illa, kan begitu, illa ladzina amanu wa amilus solihat. Berarti yang ilah itu yang sedikit, gitu, dan itu pengecualian. Maka pengecualiannya itu tadi pembuktian. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya nggak bisa dipercaya. Itu. Kemudian ada juga hadis lain, ya, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatih. Kamu semua itu pemimpin, dan pemimpin itu dipertanggungjawabkan atas ro'iyahnya, gembalaannya. Jadi rakyat itu harus meminta pertanggungjawaban pemimpinnya. Nah, sekarang pemimpinnya ini Prabowo, maka diminta pertanggungjawaban oleh rakyat, gitu. Karena memang begitu dalilnya, gitu kan. Mas'ulun an ro'iyatih, gitu kan. Jadi bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Nah, ketika tadi disebutkan peristiwa di HUT Gerindra ke-17 di Sentul, ya kan, kemarin, ya, itu Hambalang, ya, di Sentul kok, di Sentul, gitu kan. Sebelumnya ada pernyataan di Muslimat NU yang mungkin ada titik temu di situ soal Jokowi sebagai guru politik, soal kekaguman kepada Jokowi, dan pengakuan Jokowi lah yang menentukan sehingga Prabowo bisa menjadi seperti ini, gitu kan. Yang tadi disimpulkan oleh Pak Azam, itulah cawe-cawe jadi terbukti. Maka kalau tadi pertanyaannya kita percaya tidak percaya sebelum dibuktikan sebaliknya, ternyata buktinya adalah membuat kita tidak percaya, gitu ya. Justru semakin tidak percaya, tidak terbukti, makin nggak percaya, gitu, makin tidak percaya, gitu, dengan ungkapan-ungkapan tadi. Dan Jokowi yang dipuja-pujanya itu kan kita semua sudah tahu, rakyat ini sudah menuntut adili Jokowi, gitu. Ini malah dipuji-puji Jokowi, berarti dia melawan rakyat, menentang rakyat, menentang aspirasi rakyat. Maka rakyat ini juga berhak menentangnya, berhak melawannya. Jangan-jangan terjadi pergeseran isu, asalnya adili Jokowi, maka bergeser adili Jokowi dan adili Prabowo Gibran. Bisa begitu. Karena dia telah menyatukan dirinya, Prabowo adalah Jokowi, Jokowi adalah Prabowo, Gibran anaknya Jokowi, Gibran dipelihara oleh Prabowo, gitu. Jadi Jokowi dan Prabowo satu, itu. Maka ini bisa saja menjadi seteru dari masyarakat atau rakyat. Rakyat sedang memusuhi Jokowi karena perbuatan kejahatan politik dan hukumnya, kemudian disatukan dirinya dengan Prabowo. Ya berarti rakyat nanti akan melawan Prabowo. Itu konsekuensi logis.
dalam konteks politik dan konteks hukum gitu. Maka gitu kan, semua yang tadinya harapan jadi mimpi gitu ya. Mimpi bahwa nanti kita akan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Mimpi. Karena faktanya Undang-Undang Dasar yang sekarang ini kan kapitalis liberalis. Dan ternyata dipertahankan. Jadi jangan mimpi akan kembali ke ekonomi kerakyatan. Gitu. Maka dipelihara oleh rezim Jokowi dan rezim Prabowo tentang prinsip berekonomi kapitalis dan liberalis. Makanya ada yang disebut tadi itu apa, Danantara apa itu ya, gitu kan? Itu adalah kapitalisme itu liberalisme. Jadi bagaimana kita bisa berharap bahwa kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Nah, bagi yang masih berharap itu mimpi di rezim Prabowo. Mimpi juga kita ini akan menghemat, gitu kan? Penghematan, pemangkasan. Kalau benar mau memangkas gampang, kabinet saja dikurangi. Jangan sampai 103, 105, 108 ya kan menteri ya. Ada wamen, ada menko. Pangkas jadi 25 saja. 25 menteri tanpa menko, tanpa wamen. Baru namanya itu penghematan. Baru pemangkasan dan tidak mengorbankan rakyat. Jangan sampai memangkas rakyat yang dirugikan. Gitu kan. Fasilitas rakyat, pelayanan rakyat jadi korban. Walaupun ternyata Prabowo-nya juga playing victim, bermain sebagai korban. Saya mau membersihkan korupsi di negeri ini, tapi masih ada birokrasi, raja-raja kecil. Tuh kan, dia bermain korban, playing victim. Jadi kontradiktif dong. Kontradiksi. Ini namanya paradoks. Oh. Tuh, makanya dia bikin buku Paradoks Indonesia. Sebenarnya paradoks dirinya. Itu split personality. Itu namanya personalitas yang ganda. Gitu. Antara yang diomong-omong dengan realita beda. Di Dubai, soal ini. Di Dubai dia menyatakan di tanah air banyak korupsi. Jadi ini apa? Betul. Ada hubungannya nggak? Ada. Itulah yang kita maksud tadi, bahwa di Dubai itu World Government Summit ya gitu kan, itu menyatakan begitu, negeri Indonesia ini korupsi sudah merajalela. Kan begitu tadi tuh, saya ingin membersihkan, tapi ada raja, ada birokrasi. Nah itu tadi kaitannya ada victim. Dia pemimpin birokrasi. Harusnya dialah kan pengambil kebijakan. Nggak usah berkeluh kesah, nggak usah curhat di dunia internasional. Memalukan negeri Indonesia itu. Itu sama dengan memalukan kita sendiri, bangsa negara ini. PMA jadi itu takut kan, masuk. Itu. Nah, ini investasi nggak akan mudah masuk ya. Itu gambaran. Jadi betul itu ungkapan tadi. Dan itu sebenarnya gitu kan, kenapa dia menyebut korupsi merajalela? Berarti kan itu adalah fakta pengakuan rezim Jokowi korupsi. Karena dia baru kan, rezim sebelumnya, berarti merajalela itu diakibatkan rezim sebelumnya koruptor. Dan betul sinyalemen OCCRP gitu, yang kemudian juga kita laporkan ke KPK, TPUA, karena memang fakta. Nah sekarang terbukti itu dengan ucapannya Prabowo di Summit Government World Government Summit di Dubai, terbukti. Jadi kita tidak omon-omon. Yang omon-omon itu Prabowo. Omon-omon nasional ditingkatkan jadi omon-omon internasional. Ini sama dengan Jokowi. Jokowi juga pembohong nasional. Meningkat jadi pembohong internasional. Bayangkan
Zelensky, presidennya Ukraina, gitu kan, dicatut namanya, disampaikan ke Putin bahwa ini adalah amanat dari Zelensky, begini-begini. Kata Zelensky, iraha aja saya ngomong gitu. Tuh ya, jadi Jokowi ini tukang bohong nasional meningkat ke tukang bohong internasional. Nah, Prabowo omon-omon nasional meningkat jadi omon-omon internasional. Gitu kan, keluh kesah di Dubai tadi. Ada Ustadz, saya kira itu kaitannya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, apa yang muncul di gerakan mahasiswa yang sudah disuarakan oleh TPUA, disuarakan oleh kelompok-kelompok kritis yang ada di negara kita ini, sekarang akan menemukan titik temu, gitu ya. Bahwa titik temunya adalah bahwa pemerintahan yang ada tidak bisa memperbaiki keadaan, gitu ya. Maka itulah yang kita khawatirkan tadi, khawatir akan bergeser isu, gitu kan, dari adili Jokowi bertambah menjadi adili Prabowo Gibran. Ini bahaya, gitu. Berarti masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada pemerintahnya. Lalu apa yang mau diharapkan pemerintah itu kalau tidak percaya oleh rakyat? Tadi kan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Rakyat harusnya sebagai fondasi. Jadi Jokowi yang sudah meninggalkan rakyat mau diikuti sama Prabowo yang meninggalkan rakyat juga, gitu. Lalu apa artinya ini? Inilah problema negeri ini. Ini krisis, ini kritis kondisinya. Oleh karena itu harus ada perbaikan yang mendasar yang dilakukan oleh rakyat bersama-sama dengan seluruh elemen-elemennya. Insya Allah, gitu kan. Dari mulai sekarang kita bertekad, bekerja dalam rangka memperbaiki keadaan ini, yaitu dengan melakukan upaya-upaya. Dulu reformasi, maka reformasi kembali kita lakukan. Lebih dasar lagi, revolusi hukum, revolusi budaya, revolusi ekonomi. Dan kalau memang tidak bisa tidak, harus ke revolusi politik juga di dalamnya, demi kebaikan bangsa negara Republik Indonesia yang berlambang Garuda, bukan naga. Lambang negara Indonesia itu Garuda, bukan naga. Sekarang naga menelan Garuda, hilang Garudanya, yang ada naganya. Itulah contoh di PIK 2. Maka insya Allah ya, kita bekerja bersama dalam rangka merubah keadaan ke arah yang lebih baik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.